ila hadina wa halaqnatin sallallahu hadratina bil mustafa rasulillah wa ilaihi wa min alam bil mursalin wal irsyad wassalin wal malakatul muqarrabin khususan sahan al akbar mumjinid al baghdadi wa khususan yang santri mulam Syekh Abdul Halim Budus Ramam Baik Kubrum Wajwa Jumbaduratum Walim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syiarus Salikin, dan tentunya mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin, di mana kita masih membahas tentang bab ghurur, yaitu orang-orang yang terpedaya di dalam kehidupan dunia. Pada kajian yang lalu sudah banyak dibahas tentang beberapa orang-orang yang ghurur, orang-orang yang terpedaya. Namun di sini digolongkan ada 4 bahagian atau 4 golongan orang-orang yang terpedaya. Yang pertama ialah golongan dari pada ulama atau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu tasyawuf atau ilmu yang paham dengan ilmu batiniyah dan juga ilmu syariat yang zahir, yang mempunyai ilmu akliyah dan nakliyah. Tentu saja mereka memahami ilmu-ilmu tersebut, namun terkadang dengan ilmunya ia juga terpedaya. Jadi golongan yang pertama itu ialah banyak orang yang terpedaya, orang yang ghurur karena ilmunya. Apa saja yang menyebabkannya? Yakni banyak orang yang terkadang baru memahami satu ilmu tertentu atau bahagian tertentu, kemudian ia berani menentukan sikap, bahkan menghukumkan yang lain. Ini persoalan. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu ada yang tanya di satu grup, contohnya. Ini saya anggap ini orang baru belajar memang, kelihatannya. Jadi menghukumkan, dia berdalih dari mengambil dari kitab Fathul Mu'in, gak tahu dari halaman berapa atau bagaimana.
bahwasanya dia mengklaim dirinya sebagai santri, kemudian bertanya bahwa orang yang telah meninggalkan sholat, tarikus sholah disebutnya, kalau dalam istilah syariat itu tarikus sholah, meninggalkan sholat beberapa tahun gitu loh, karena dia ya lupa lah, atau lupa bahwa itu adalah wajib, atau nggak tahu lah. Yang jelas banyak orang yang semacam itu. Ini banyak nih. Jadi banyak orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun. Orang banyak meninggalkan sholat bertahun-tahun, menghukumkan bahwa siapapun di antaranya yang telah meninggalkan sholat bertahun-tahun, sholat sunnah itu tidak sah. Karena telah meninggalkan sholat wajib. Kecuali kalau dia sudah membayar sholat wajibnya yang dulu yang hilang, kodok. Dikodok itu dibayar kredit atau apa nggak tahu lah, bayar. Nah, kalau nggak dibayar begitu, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Mungkin sebutnya istilahnya ditendang ke neraka, nggak tahu siapa yang nendang. Ini anak ini terpedaya dengan ilmunya, ilmu yang baru seiprit gitu loh, seiprit apa tuh? Ilmu yang baru dia memahami bahagian kecil dari satu pendapat dari pendapat ulama dalam hal masalah sholat qadha. Nah, tatkala saya jawab bahwa itu adalah pendapat, marah kelihatannya. Enggak, dia gitu. Apaan pendapat bukan hukum? Kalau begitu sholat meninggalkan sholat enak dong. Nah ini terkadang memang membaca tulisan kalau tidak teliti, tidak paham, itu persoalan. Akhirnya dia menyatakan, gimana kalau sumpamanya lupa sholat, tidur segala macam dan lain sebagainya, berarti enak dong. Apa hubungannya taubatan nasuha, sholat taubatan nasuha? Dia menyebut sholat taubatan nasuha, padahal saya tidak menyebutnya. Saya hanya menyuruh cukup taubatan nasuha, dihapus dosanya semuanya. Kalau diterima taubatnya, kemudian merangkai kehidupan baru dalam ibadahnya, seolah-olah dia membuat lembaran baru dalam ibadah. Itu kan Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi semua sholat itu adalah semua sholat yang telah ditinggalkan itu ditaubati. Mungkin juga dia nggak ngerti syarat-syaratnya taubatan nasuha itu apa saja. Dia anggapnya taubatan nasuha itu adalah sholat taubat. Tidak ada pengertian taubatan yang dimaksud taubatan nasuha itu sholat taubat. Taubat ya taubat. Syaratnya apa sih taubat? Taubat itu syaratnya ialah pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya. Apabila ada hubungannya dengan manusia, maka dia harus menyelesaikannya, meminta maaf atau membayar utang kalau dia punya utang. Ini taubat. Prinsipnya begitu, taubat itu. Ya, kecuali kalau murtad beda itu, harus ada rangkaian lain lagi. Itu taubat. Ini apabila orang sudah taubat, itu sudah selesai, clear semuanya. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada istilah qadha lagi. Kemudian harus dibayar fidyah dan sebagainya, itu pendapat lagi. Pendapat. Dan qadha sholat itu, ini catatan qadha sholat itu tidak ada. Artinya tidak mendasar. Qadha itu artinya bayar utang. Nah, sedangkan qadha sholat itu dikias. Kiasnya ialah dari masalah orang yang hutang haji. Nah, pada saat ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak muda yang orang tuanya meninggal dunia, kemudian setelah meninggal dunia, sebelum meninggal dunia itulah janji mau naik haji. Pada saat dia punya rizki,
itu sudah punya rezeki, belum sempat dia naik haji. Jadi hampir sama dengan nazar, naik haji. Pada saat ditanyakan kepada Rasulullah, ini uang itu ada lebih baik saya membadalkan haji orang tuanya sebagai utang terhadap Allah, atau melakukan yang lain. Rasulullah menyatakan membayar hutang qadha terhadap Allah itu lebih baik. Dari persoalan inilah, dari masalah inilah kemudian dikias yang akhirnya sholat itu adalah diqadha. Sebenarnya tidak ada sholat diqadha yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu hanya jamak atau qashar. Sholat zuhur dijamak di waktu qashar, di waktu asar. Sholat asar bisa dijamak di waktu zuhur. Nah, atau sholat maghrib dijamak di waktu isya, atau sholat isya dijamak di waktu maghrib, atau di qashar. Nah, kemudian ijmakan, kemudian dilengkapkan lagi dengan berbagai macam istilah-istilah. Ada istilah jamak takdim, ada istilah jamak takhir, ada itu semua adalah istilah saja. Sedangkan jamak, ya jamak intinya. Jamak itu menghimpunkan antara dua waktu sholat di satu waktu sholat. Sedangkan mengqashar itu menyingkat sholat, ya, menyingkat sholat di waktu sholat lain. Contohnya sholat zuhur diqashar di waktu asar. Nah, sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur diqashar ialah 2 rakaat, dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamak hanya dihimpun, yaitu sama-sama rakaatnya, jumlahnya. Apalagi kemudian juga maghrib sama, namun maghrib tidak bisa diqashar, tidak bisa diringkas. Maksudnya qashar itu kenapa? Karena 3 rakaat, jadi tetap dia 3 rakaat, hanya bisa dijamak di waktu isya. Nah, sedangkan isya masih bisa diqashar karena 4, jadi diringkas menjadi 2, itu di waktu maghrib. Maka kalau ketinggalan maghrib dan diletakkan di sholat isya, sebaiknya adalah dijamak, bukan diqashar. Nah, kalau sholat zuhur ketinggalan karena sibuk kalian, kemudian ada di waktu asar, kalian boleh mengqashar sholat zuhur di waktu asar setelah sholat asar. Nah itu loh, asar selesai baru mengqashar waktu zuhur 2 rakaat. Kalau semua tidak diqashar, kalian kepengen 4 rakaat, itu dijamak namanya. Itu yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu sepakat jumhur ulama mengakuinya. Namun dikembangkan lagi akhirnya dengan jamak qashar. Apa itu jamak qashar? Jamak qashar ialah dijamak tapi juga sekaligus diqashar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat di dalam satu waktu. Nah itu loh, itu namanya jamak qashar. Nah itu jamak-jamak, ya emang jamak ada, masa jamak-jamak yang ada jambak-jambakan kan gitu. Nah jamak itu udah clear semacam itu. Jadi tidak ada perintah fidyah sholat. Ini nanti kalau orang salah paham lagi, ini bapak ini mesti Muhammadiyah, kalau nggak Muhammadiyah Persis nih. Aduh, udah repot lagi deh. Jadi bukan itu maksudnya, bapaknya menjelaskan yang sebenarnya itu semacam itu. Kalau akhirnya mau mengambil dari beberapa kitab yang qala wakila, itu panjang dan banyak lagi rangkaiannya. Akhirnya contohnya orang ini sholat itu kemudian pada saat sakit dia tertinggal sholatnya. Ini pendapat lagi, ini dalam satu kitab. Nah kemudian yang tertinggal sholat waktu sakit itu difidyahkan, diberikan fidyah. Sholat tidak ada fidyah. Kalau puasa, ia difidyahkan kalau dia meninggalkan puasa, nah itu fidyah. Tapi sholat enggak. Nah dikias dari fidyah tentang puasa ini masuk kepada sholat, hingga sholat itu boleh difidyahkan. Tapi kalau meyakini semacam itu nggak apa-apa, karena sholat itu disuruh oleh Allah. Makanya di dalam pengertian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa junubihim,
sholat itu diperintahkan oleh Allah ialah pada saat kalian sehat, berdiri bisa, nggak bisa kalian sambil duduk, nggak bisa sambil duduk kalian juga sambil berbaring. Kalau nggak bisa sambil berbaring, kalian cukup dengan kedip-kedip atau goleng-goleng kepala, disyaratkan itu sholat itu disuruhnya. Makanya tidak ditinggalkan. Kemudian kalau nggak bisa goleng-goleng, kedip-kedip. Kalau nggak bisa kedip-kedip, cukup kalian ingat di dalam hati, membayangkan sholat sambil membayangkan sholat, kemudian kalian ingat terus sampai kalian selesai sholatnya persis kayak sholat tapi terbayangkan. Kalau nggak sudah bisa membayangkan, sudah modar saja. Udah mati itu, berarti itu sholat itu semacam itu perintahnya sampai loh ya. Jadi nggak ada sebenarnya. Nah, tapi banyak akhirnya pendapat di sana sini yang akhirnya sholat itu harus ini harus. Nah, inilah orang-orang yang disebut akhirnya terpedaya dengan ilmu. Ya. Jadi bukan ulama saja, artinya orang-orang yang berilmu itu terpedaya dengan ilmunya. Padahal bukan semacam itu. Islam itu sangat sederhana dan ringan, serta Allah tidak hendak mempersulit kalian. Nabinya tidak hendak mempersulit kalian, tapi Allah dan nabinya, Allah dan rasulnya hendak membersihkan kalian, mensucikan kalian, bukan mempersulit. Islam itu tidak sulit untuk dilaksanakan umatnya. Islam itu tidak sulit untuk pelaksanaan ibadahnya dan lain sebagainya. Nyaman, enak. Cuman terkadang mempersulit diri. Saya perpanjang lagi dalam hal lain, barangkali karena kalian khawatir tertipu nanti pada hal-hal tertentu ya. Terkadang memang bagus untuk kehati-hatian, bagus untuk tartibnya, bagus untuk sucinya, tapi terkadang berlebihan. Itu yang disebut orang yang hurur. Ada orang yang hurur, contohnya dia was-was hatinya. Was-was, karena apa? Karena begitu rumitnya, begitu menjaganya kesucian. Memang sholat itu ialah wajib bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Berarti bersih juga badannya dari segala najis. Bersih tempatnya dari segala najis. Bersih pakaiannya dari segala najis. Ini bersih di sini adalah dari najis, berarti suci dan bersih. Kemudian ada beribut akhirnya. Kenapa? Orang yang merasa pakaiannya kotor karena banyak debu atau sudah seharian nggak ganti, kena najis nggak? Nggak kena. Kotor, sah nggak sholatnya? Sah, tapi dia terpedaya karena takut. Nah, takut dari pakaiannya itu akibat berlebihan cara memahami ilmunya, jadi mempersulit diri. Apalagi ibu-ibu sholat bingung, kenapa? Karena nggak bawa mukena. Kemana-mana ibu-ibu tuh bawa mukena, makanya ada mukena travel link. Jadi travel dimalingi, betul. Jadi travel link, betul. Nah, akhirnya emak-emak ini nggak sholat. Kenapa? Karena terpedaya. Terpedaya apa? Terpedaya bahwa sholat itu harus pakai mukena. Mukena mau kagak sholat, ya kan? Sholat itu ya mau kena atau kagak ya sholat udah pokoknya mau kena gitu loh. Mau kena, nah ini mau kena. Nah, padahal sholat bagi seorang wanita itulah tutup aurat, dan dalam kehidupan sehari-harinya wajib tutup aurat. Maka apabila dia sudah tertutup auratnya, di mana saja dia bisa melakukan sholat dengan apa yang ia pakai. Kan begitu harusnya. Itu yang benar. Ini bawa-bawa mau kena, nah itu loh. Mau kena sampai mau kena yang kresek-kresek yang bisa kecil banget gitu loh, dilipat-lipat gitu, langsung seumpamanya. Nggak harus, nah itu loh. Jadi apa yang kalian sudah pakai itu adalah menjadi pakaian ibadah. Itu seharusnya semacam itu. Tapi karena dari dulu, apalagi pada penjajahan Belanda,
kalau orang yang pakai kudung, apalagi zaman-zaman tahun 80-an, 80 sampai 85, itu orang kalau pakai kudung itu disangkanya pakai kudung ala rapat begitu, itu sangkanya Islam jamaah. Yang dilarang oleh pemerintah. Wah, Islam jamaah yang dilarang oleh pemerintah disebut ekstrim. Mau bikin negara sendiri macam, sehingga ibu-ibu adalah susah. Artinya kesulitan, sampai kantor segala macam juga nggak menerima orang yang pakai itu. Itu jarang banget kata itu. Saya terus saya sampai ke daerah sini juga terus menganjurkan semacam itu. Kalau ada ibu-ibu pakai, akhirnya ibu-ibu juga malu. Karena apa? Kalau udah pakai kudung, akhirnya disuruh doa. Dia nggak bisa doa. Gitu loh. Nah, sekeliling jangan. Jadi pakaian rapat itu sesuatu yang mahal dan sesuatu yang langka pada saat itu sebenarnya. Nah, akhirnya yaitu tadi mukena itu adalah ini laku. Gitu loh. Sebenarnya mukena itu adalah kalau orang sudah pakainya udah bagus, sudah rapi, mukena nggak laku lagi, nggak penting. Kecuali mungkin untuk di rumah karena biasa pakai daster, di rumah kan mama sukanya pakai daster, jadi udah gampang biar pakai mukena plek langsung. Semacam itu. Jadi banyak terjadi akhirnya pada masa itu pakai kudung itu dipersoalkan banget. Saya sampai waktu ke daerah sini awal-awal tahun 80-an, 84 itu dipersoalkan banget, disebut ekstrim, disebut Tanjung Priuk lah, macam-macam. Pokoknya dianggapnya Islam aneh. Jadi Islam pakai kudung, emak-emak pakai kudung waktu itu dianggapnya Islam aneh. Aneh dianggapnya. Itu semacam itu loh. Nah tuh. Itu begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya memprovokasi masyarakat. Terlebih lagi tentu saja itu peninggalan dari dulu juga, dari zaman Belanda, yaitu yang akhirnya ada mukena. Mukena yang modelnya, sekarang kan udah fashion tuh mukenanya, udah cakep-cakep, udah macam-macam lah mukenanya, bagus-bagus. Ya, sampai saya juga terpesona, saya sendiri suka lihat, gitu. Mukena cakep-cakep untuk saya sampai pernah membelikan istri itu adalah saya suruh milih mukena waktu itu di tahun berapa ya, itu harga 10 juta lebih loh. Saya pikir, tapi saya nggak kaget kemudian kayak istri saya mau bayar apa dia kaget, mau bayar apa tuh bayar kain, dia kaget, kasirnya sampai kaget lagi, ada apa bu? Gitu loh. Saya pikir aduh, ya itulah jiwa-jiwaan gitu loh. Kaget. Tapi saya nggak kaget. Artinya memang saya tahu itu harga itu adalah saya belikan untuk istri saya itu adalah waktu itu harga sekitar 12.500.000 lah mukena gitu. Karena apa? Saya anggap kenapa untuk mengabdi kepada Allah nggak yang lebih baik dan nggak yang lebih bagus gitu loh. Nah, kalau suami-suami di sini semua ada istrinya mau beli mukena harga 1 juta aja udah langsung dia ngacir pergi gitu loh. Nah, itu kan repot banget sebenarnya. Ngacir pergi, istrinya mau beli kayak ada salikin, ada salikah. Cerita gitu. Sama suaminya, "Pak, tolong beliin mukena itu dong." Beli mukena mau kagak sono gitu loh. Mukena mau kagak katanya, mukena mau kagak gitu. Ampun deh ya. Nah itu ya, dah gitu. Jadi banyak emak-emak juga terpedaya ilmunya, karena itu tadi. Bapak-bapak banyak juga terpedaya ilmunya, dan banyak orang yang terpedaya ilmunya, yaitu tadi ilmu yang dia fahami. Nah, ilmu yang dia fahami, tapi belum sampai pada persoalannya. Awas loh. Jadi kalau baru memahami ilmu sebagian, jangan menghukumkan dulu. Jangan kemudian merasa itu paling benar, bahwa yang telah dipelajari itu paling benar. Kalau baru baca kitab Safinah, Takrib, Sulam Taufik, atau Fathul Mu'in, atau apalah, kitab-kitab berbagai macam kitab-kitab fikih lainnya, itu nggak harus menghukumkan orang lain sesuai dengan pendapat itu, karena di dalam fikih itu ada beberapa mazhab.
mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Nah, itu semua mazhab-mazhab, 4 mazhab yang semuanya berbeda-beda. Nah, kalau kalian semuanya lihat ada orang sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung kabur, wah sesat. Kenapa enggak baca bismillah? Kalau menurut Imam Hanafi, ya, itu malah tidak harus baca bismillah. Imam Hambali juga bahkan menyatakan boleh baca bismillah cukup di dalam hati. Makanya kalau kalian sumpamanya mendengarkan imam di Makkahul Mukarramah atau di Madinah, itu nggak akan kedengaran baca bismillahnya. Nggak dengar baca bismillahnya. Nah itu. Apalagi semua mau baca di tengah-tengah surat. Setelah Fatihah, ayat apa saja. Tidak harus pakai baca bismillah. Karena langsung ayat. Kalau lengkap satu surah atau di awal surah, ya boleh baca bismillah. Tapi itu menurut Imam Syafi'i. Nah kan keder lagi kan. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, baca bismillah itu boleh dizaharkan. Tapi imam yang lainnya, bahkan Imam Maliki tidak harus baca bismillah. Imam Hanafi, imam yang lain boleh siri bismillahnya. Itu semacam itu. Itu banyak lagi, apalagi imam yang disebut ahlu sunnah, yang disebut orang yang menjadi ahlu sunnah wal jamaah, itu yang mengikuti 4 imam, 4 mazhab. Jadi bukan mencela satu antara yang lain. Kenapa? Karena pendapat itu adalah tidak bisa ditolak oleh suatu pendapat illa binas. Itu dalam kaidah al-ijtihadu la yanqusul ijtihad. Pendapat tidak akan bisa ditolak oleh pendapat lain. Illa binas, kecuali dengan nas Al-Quran maupun hadis. Kalau sudah ada nasnya Al-Qurannya atau hadisnya, baru bisa meruntuhkan pendapat lain. Maka dari itu tetap saja yang baca usoli silahkan, yang nggak baca usoli nggak apa-apa, yang baca kunut di waktu subuh nggak apa-apa, boleh. Yang tidak baca kunut juga nggak apa-apa, boleh, ada dasarnya juga. Jangan dipersoalkan yang baca kunut atau tidak baca kunut hanya orang-orang bodoh, orang-orang jahil, bahkan disebut jahil murokab, yang mempersoalkan orang itu baca kunut atau tidak baca kunut di waktu subuh. Yang harus dipersoalkan itu orang yang gak bangun sholat subuh. Tuh, baru tuh dipersoalkan. Kenapa dia orang Islam, ngaku orang Islam tapi tidak bangun sholat subuh? Nah kan semacam itu contohnya. Nah ini kadang-kadang ribut aja di situ. Memang fikih itu rumit. Karena itu persoalan ibadah lahiriah juga berbagai macam pendapat itu muncul silih berganti, terus pendapat-pendapat, dan itu sebenarnya bagus karena pendapat dan perbedaan itu kalau dimaknai dan disikapi dengan bijak, disikapi dengan ilmu yang tidak terpedaya, itu akhirnya menjadi al-ihtilafur rahmah. Perbedaan itu adalah menjadi rahmah. Nah itulah. Jadi akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau bisa menyikapinya. Nah itulah. Makanya Bapak kadang-kadang pakai kunut, kadang-kadang nggak sengaja. Nanti Bapak akan kalau yang selalu Bapak baca suratnya, rakaat pertama setelah Fatihah itu ada Al-Kafirun, rakaat terakhir adalah Al-Ikhlas, Bapak akan selalu baca kunut. Bapak kepengen akan melanjutkan, ya apabila tidak tidak pakai surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, Bapak tidak akan kunut. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh, rakaat pertama ialah Al-Kafirun, rakaat kedua ialah Al-Ikhlas, kemudian beliau kunut sampai meninggal dunia. Itu hadis, dan hadis itu juga bisa dijadikan hujah. Namun bukan berarti terus-menerus sampai meninggal dunia. Maksudnya adalah beliau melakukan setiap membaca surat itu, beliau melakukan kunut sampai meninggal dunia. Tapi bisa jadi beliau juga melakukan artinya melakukan baca
ayat-ayat atau surat-surat lain, kemudian beliau juga tidak kunut. Karena pernah disaksikan dan disaksikan oleh sahabat-sahabat. Jadi akhirnya boleh baca kunut, boleh tidak. Yang penting pada saat lupa kunut, yang biasa baca kunut, lupa kunut tuh tidak boleh sujud sahwi. Sujud sahwi itu apabila lupa rakaat, gitu loh. Itu sujud sahwi, gitu loh. Ya. Nah, banyak lagi. Aduh, kalau berbicara fikih itu adalah ribet. Tapi kalau kembali kepada Allah dan Rasulnya itu nyaman. Karena fa'in tanaza'tum. Apabila ada di antara kalian itu adalah ada satu persoalan, perselisihan, farudduhu ilallahi war rasul. Kembali kepada Allah dan Rasulnya, itu yang paling baik. Kembali kepada Allah dan Rasulnya berarti kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sayangnya Bapak itu tidak tidak diberikan keleluasaan untuk kalian itu adalah menggelar fikih secara full. Bapak di sini bukan berarti nggak paham fikih. Bapak di sini adalah tugasnya mengantarkan kalian untuk mengenal siapa yang disembah, mengenal Tuhanmu. Maka mengenal Tuhan, mau tidak mau Bapak akan mengantarkan kalian dengan ilmu tauhid dan hakikat hingga ma'rifah dalam bimbingan thariqah. Tapi kalau ada yang tanya tentang fikih, insya Allah akan Bapak jelaskan dengan gamblang. Nah, Bapak menjelaskan fikih terhadap kalian yang sekira-kira bisa difahami oleh kalian. Tidak perlu Bapak uraikan panjang lebar tentang dasar-dasarnya yang sangat panjang sekali. Tetapi sekira-kira kalian bisa melakukan dan itu baik dan benar insya Allah. Oleh karenanya Bapak memberikan fikih juga tetap masuk ke wilayah hakikat, masuk ke wilayah nafsannya, masuk ke wilayah batinnya. Karena apa? Tidak sekedar lahiriah saja. Karena apabila fikih secara lahiriah bisa terpedaya, bisa hurur karena tidak memahami wilayah batinnya. Makanya banyak orang-orang fikih yang mencerca dan menuduh orang-orang thariqah itu sesat. Orang-orang tasawuf itu sesat. Karena apa? Karena terpedaya, nggak paham. Nggak paham. Saya pernah berdiskusi bahkan sampai panjang lebar, yang akhirnya sampai sekarang dia tidak berani melakukan. Artinya nggak tahu di usus ke saya, ke Akmaliyah, saya atau itu. Yaitu seorang ulama yang sempat menjadi ketua MUI Indonesia, yaitu dia juga teman akrab saya, diskusi habis-habisan. Berbicara tentang soal, dia orang fikih deles. Dan dia juga lama di Mekah, di Madinah itu, di Arab itu 12 tahun, 10 tahun atau berapa. Sekalian dia juga kuliah di sana, yaitu yang punya pesantren Husnayain. Dan saya juga sempat lama di Husnayain di situ, membantu dia pada saat tahun sekitar 80 sekian sampai di bawah 90-an lah. Bareng-bareng, artinya bareng-bareng berdirinya dengan Akmaliyah itu. Nah, beliau banyak sekali, bahkan beberapa kali ceramah di sini, termasuk yang menikahkan Hako waktu itu. Juga saya peta komple waktu itu, dia datang langsung suruh nikahkan. Dan dulu Hako juga sempat sekolah di Husnayain. Nah, itu dia paling anti dengan tasyawuf, paling anti dengan udah. Saya ajak diskus dan tidak pernah dengar sekalipun, tidak berani mengatakan. Saya lempar nggak, dia berani mengatakan. Beliau itu mengatakan antum sesat, tidak. Dia hanya mengatakan ilmu antum kal bahr. Nah, ilmu adalah bagaikan lautan, jadi saya nggak berani melakukan apapun. Nah, itu saya sebut saja karena udah Husnayain, berarti itu namanya Kiai Haji Khalil Ridwan, LSC apa-apa tuh. Nah itu ya, itu sampai beliau itu sampai sekarang tetap. Nah, itu nggak, apabila mau terbuka dan mau diskusi, tasawuf apa sih?
Ilmu tauhid apa sih? Hakikat apa sih? Hakikat itu apa sih? Kalau tauhid mungkin adalah bisa dipahami secara umum, karena agama ini adalah, Islam itulah tauhid, bukan lain-lain. Agama dari dulu yang dibawa oleh para nabi adalah agama tauhid. Nah, tapi udah masuk ke hakikat, udah malah masuk marifat yang disebut tasawuf. Ini memang persoalan kalau ulamanya itu adalah terpedaya, artinya tidak terbuka menerima diskusi itu, tidak mau menerima penjelasannya. Maka banyak ulama-ulama fikih dari dulu itu adalah dari dulu, dari zamannya ulama mutaqaddimin disebutnya, termasuk termasuk yang menulis kitab ini, yaitu Ihya Ulumuddin, yaitu Imam Ghazali. Itu dicerca habis-habisan untuk kalangan fikih. Kitab Ihya Ulumuddin itu kitab sesat. Karena apa? Artinya banyak hadis-hadis lemah katanya, dan macam-macam, banyak sekali. Dan Imam Ghazali termasuk disesatkan, apalagi asyikh yang lainnya. Itu sudah biasa, itu dari dulu. Nah, itulah yang akhirnya terpedaya. Padahal Imam Junaidi dan para ulama-ulama terdahulu juga pernah menyatakan bahwasanya fikih ialah man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa gitu. Jadi kalau fikih gitu yang tidak mengetahui, orang berilmu fikih tapi dia tidak mengetahui hakikat daripada syariat. Jadi hakikat syariat itu adalah syariat batinnya itu hakikat. Syariat lahiriah itu disebut fikih. Nah, orang yang mengerti fikih tapi tidak paham tentang batiniah daripada syariat itu yang disebut hakikat, dia akan menjadi fasik. Begitu juga sebaliknya, apabila yang disebut di sini, apabila orang yang mengetahui tentang ilmu tasawuf tapi tidak paham, tidak mengerti tentang fikih, itu disebut tazandaq, yaitu zindik, yaitu artinya kafir batiniah. Gitu. Jadi hanya batiniahnya saja dia mengaku Islam, tetapi lahiriahnya ialah tarikus syariah. Itu yang disebut zindik. Gitu. Oleh karenanya yang benar ialah faman jam'a bainahuma, barang siapa yang menghimpunkan keduanya, antara fikih yaitu syariat lahiriah, kemudian syariat batinnya itu hakikat yang disebut tasawuf, maka faqad tahaqqaq, yaitu tahaqqaq, yaitu dialah yang benar, dialah yang utuh, dialah yang sesungguhnya orang yang beragama. Jadi yang disebutkan orang-orang yang faham ilmu secara lahiriah tapi tidak memahami ilmu batiniah, itu terpedaya. Orang yang memahami ilmu batiniah tetapi tidak memahami ilmu lahiriah, itu juga terpedaya. Yakni ilmu lahiriah ialah ilmu fikih, tapi kita sudah kadung biasa menyebutkan syariat. Padahal yang namanya syariat itu ialah tuntunan dari Allah yang dicontohkan oleh Rasulnya, itu syariat namanya. Yaitu Al-Quran dan hadis itu syariat namanya. Maka syariat yang lahiriah disebut fikih. Maka syariat batinnya itu disebut tasawuf atau hakikat. Nah, makanya barang siapa yang menyatakan bahwasanya hakikat itu bukan syariat, salah. Justru syariat, hakikat itu syariat, namun disebut syariat batiniah. Syariat lahiriahnya itu disebut fikih. Nah, orang yang menyatakan man tafaqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa, barang siapa yang mengetahui ilmu fikih, hanya sekedar fikih saja tapi tidak memahami ilmu tasawuf, ilmu yang batiniah, maka dia akan menjadi fasik. Nah, itu fasik. Itu Imam Malik radhiyallahu an itu yang menyatakan. Padahal itu Imam Malik itu adalah sebagai imam. Imam apa? Yaitu imam di dalam salah satu imam fikih itu, yang disebut mazhab itu. Mazhab Imam Malik sebagai contoh. Nah, itu yang sebagai gambaran-gambaran pengertian-pengertian
bahwa orang-orang yang berilmu juga bisa jadi hurur, terpedaya karena tidak faham. Oleh karena itu bagi kalian semua, ya, supaya tidak terpedaya di dalam memahami ilmu ini, supaya tidak terpedaya di dalam memahami dan mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, juga fikihnya, maka jangan mudah menghukumkan seseorang itu sesat. Jangan mudah menghukumkan orang itu salah. Jangan mudah menghukumkan orang itu adalah tidak benar kalau tidak tahu persis. Tidak tahu persis dalilnya, tidak tahu persis rujukannya, tidak tahu persis sumbernya. Karena terkadang orang hanya melihat pada wilayah lahiriahnya, tidak melihat wilayah batiniahnya, kadang melihat permukaannya, tidak melihat kedalamannya, hanya lihat lahiriahnya, dia melakukan apa, tapi tidak tahu bahwa hakikat yang dia lakukan itu tujuannya dan maksudnya apa. Contoh, kalian lihat tetangga, giliran sholat Jumat dia pergi. Giliran mau waktu sholat Jumat dia pergi jauh. Jadi omongan. Kemudian kalian nuduh. Dia tidak tahu, pas diikuti ternyata dia jauh itulah kepengen sholat di tempat yang jauh. Agar pahalanya itu dapat banyak lagi. Nah kan, itu kan terpedaya kan berarti. Melihat orang hanya sebatas wilayah lahiriahnya. Ada melihat lagi orang, contohnya, dia nggak pernah sholat subuh. Nggak pernah sholat berjamaah, masih subuh berjamaah. Dia lihat, kalian, wah ini benar-benar padahal dekat masjid dia nggak pernah sholat subuh. Pas ditanya, saya sholatnya tuh di alam gaib. Ah ini orang yang terpedaya. Lo sholat di alam gaib sambil tidur. Nah ini terpedaya nih orang yang ngomong sholat di alam gaib. Gitu loh. Nah itu contoh lagi. Gitu. Padahal dekat, udah diberi kesempatan dekat. Gitu. Dekat dengan dengan tempat ibadah, dekat dengan majelis, apalagi kalian ada di sekitar Akmaliyah, contohnya kalian menjadi salikin Akmaliyah, menjadi murid Akmaliyah, tidak memanfaatkan kalian untuk berjamaah, ya Allah sayang banget, Bapak sengaja ngimamin sholat yang kalian susah, nah itu loh, susah bangunnya, maka Bapak sengaja sholat subuh itulah khusus Bapak yang ngimamin. Makanya kalau kalian mau dialog, mau diskusi atau mau tanya atau mau khusus berbicara dengan Bapak, silakan di waktu subuh. Nah, setelah sholat subuh, nah, itu Bapak sediakan. Nah kalau waktu-waktu lain sengaja saya serahkan kepada Hako supaya dia membiasakan untuk sholat berjamaah, mengimami, karena dia akan suatu saat insya Allah adalah akan menjadi pewarisku untuk melanjutkannya. Nah anak-anakku semuanya, jadi ya, kalian jangan ikut-ikutan terpedaya, ya. Terpedaya apalagi, banyak lagi terpedaya ilmu yang lain-lainnya. Nah, ini belum selesai panjang sebenarnya, tapi sudah cukup untuk memahami bahwasanya jangan mudah terpedaya karena pengetahuan kalian. Di sini bukan ulama, itu bukan berarti ulama kiai. Di sini orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan. Jadi jangan mudah terpedaya karena pengetahuan kalian. Jangan mudah menghukumkan karena pengetahuan kalian, karena akan menjadi hukum yang salah. Apalagi kalian berani menghukumkan guru kalian. Kalian berguru terhadap siapa saja, kalian berani menghukumkan guru kalian salah. Guru kalian, ini mah ilmu ini bukan dong, yang benar adalah begini. Itu sudah terpedaya lagi, bahkan tidak adab. Artinya dia berani mengkonter. Kalau kalian menyalahkan guru kalian, ya sudah kalian sendiri yang jadi guru. Jangan kalian belajar, karena hidup itu hanya ada dua, mau jadi murid atau jadi guru, mau belajar atau mengajar. Itu saja. Makanya menuntut ilmu dan mengajar itu wajib. Wajib bagi siapa saja. Kalau kalian sudah nggak mau belajar, berarti kalian harus ngajar. Kalau nggak bisa ngajar, ya belajar. Udah itu aja. Kalau kalian belajar enggak, ngajar enggak, ya udah itu hidup di antara dua hal. Yang mungkin bisa jadi kalian akan terperosok pada kesesatan yang tidak disadari, ya. Nah, karena sudah azan, kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang, ialah yang keduanya, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hadanallahu iqamiman wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Him, itu selfie jadi? Ya udah, berarti enggak ya?